Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar fakta-fakta kemenangan Persija versus Persita. Fakta pertama, debut manis Jordi Amat. Back Persija Jakarta, Jordi Amat menunjukkan penampilan yang solid dalam pertandingan debut di kompetisi resmi Indonesia. Jordi Amat sendiri langsung tampil starter di laga melawan Persita. Ia mengisi posisi bek tengah berduet dengan Rizky Ridho dalam skema 4 bek Persija. Berdasarkan data dari lapang bola, Jordi Amat mendapatkan rating sebesar 7,8. Fakta kedua, Alano berkualitas cetak brace. Penampilan Alano Brandon de Souza benar-benar mencuri perhatian di laga ini. Tampil sebagai winger kiri Persija, Alano menunjukkan permainan yang impresif. Ia berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-59 dan gol cantik di menit ke-90+1. Winger asal Brazil berusia 30 tahun itu menjadi pemain pertama yang mencetak brace musim ini. Fakta ketiga, Rizky Ridho back produktif. Tak cuma solid dalam bertahan, namun Rizky Ridho juga menyumbang 1 gol di laga ini. Kini total Rizky Ridho sudah mengoleksi 3 gol untuk Persija sejak didatangkan dari Persebaya pada Juli 2023 silam. Menariknya, bek timnas Indonesia itu selalu mencetak gol di setiap musimnya. Persija terusir dari JIS bakal musafir lagi karena konser. Ketua Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Ferry Tauhid Indra Syarif, memastikan bahwa Macan Kemayoran tak bisa memakai Jakarta International Stadium untuk 2 laga pada Oktober mendatang. Ini karena JIS sudah digunakan untuk beberapa kegiatan lainnya. Tak hanya pertandingan tetapi juga ada beberapa konser. Salah satu konser yang bakal digelar di Jakarta International Stadium dalam waktu dekat yakni NCT Dream. Konser yang dijadwalkan pada 27 dan 28 September 2025. Ada 2 pertandingan yang sudah pasti Persija tak bisa menggunakan JIS untuk pertandingan kandang pada Oktober 2025 ini. Pertandingan kandang saat Persija melawan Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-8 dan pada pekan ke-11 Persija akan melawan PSBS Biak. Persija jawab rumor Choupo-Moting dan Radamel Falcao. Choupo-Moting saat ini membela New York Red Bull di ajang Major League Soccer atau MLS 2025. Striker berusia 36 tahun tersebut memiliki rekam jejak gemilang, pernah membela klub top seperti Paris Saint-Germain hingga Bayern Munchen. Sementara itu, Radamel Falcao terakhir kali tercatat bermain untuk Milo Norais di Kolombia. Sepanjang karirnya, penyerang asal Kolombia tersebut sempat menjadi bagian dari Atletico Madrid, Manchester United hingga Chelsea. Dalam konferensi pers seusai laga melawan Persita, Souza mengaku belum mengetahui kabar mengenai Choupo-Moting maupun Falcao. Namun ia memastikan Persija akan memaksimalkan kuota pemain asing yang ada. Untuk nama-nama yang kamu sebutkan, saya benar-benar belum tahu apa-apa soal itu, tutur Souza kepada wartawan. Mungkin saja kami masih akan mencoba mendatangkan 1 pemain asing, tapi namanya dirahasiakan dan kalian juga tidak akan tahu. Jelas Souza, pelatih Persija, menambahkan. Baru 1 pertandingan, tapi Haji Umuh yakin Persib juara lagi. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, puas dengan kemenangan Maung Bandung pada laga perdana BRI Super League di Stadion GBLA Kota Bandung melawan Semen Padang. Tim berjuluk Maung Bandung ini menang atas tamunya dengan skor 2-0. 2 gol diciptakan William Barros dan Febri Haryadi. Umuh merasa yakin jika striker anyar Persib Ramon Tankwe bisa diturunkan, kemungkinan besar Maung Bandung bisa menang lebih besar lagi. Yang jelas kita harus optimis. Masa tidak optimistis juara, cetus Umuh sambil tersenyum. Ditanya soal target di kompetisi AFC Champions League 2, manajer Persib ini juga merasa yakin tim besutan Bojan Huda bisa tampil bagus walaupun persaingannya akan lebih berat ketimbang BRI Super League. Persebaya berpotensi tambah pemain asing lagi. Perseba Surabaya belum menutup peluang untuk menambah amunisi anyar di skuadnya musim ini. Manajemen menegaskan masih ada kemungkinan merekrut pemain baru sebelum penutupan bursa transfer pada akhir Agustus 2025.
Direktur Operasional Perseba Surabaya, Chandra Wahyudi, memastikan pintu untuk tambahan pemain belum tertutup meski Super League 2025-2026 sudah resmi bergulir. Bahkan penambahan pemain baru masih sangat memungkinkan, apalagi penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus. Namun kami akan komunikasikan dulu dengan tim pelatih, ujar Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi, dikutip dari ileague.com. Keputusan itu akan dibicarakan lebih dulu dengan tim pelatih agar sesuai dengan kebutuhan taktik. Bagi bonek, kabar ini menjadi angin segar di tengah euforia awal musim. Harapan pun mengalir agar perekrutan terakhir ini bisa menjadi kepingan penting menuju target besar Perseba Surabaya untuk juara. Ribuan Aremania rayakan HUT ke-38 Singoedan. Kawasan Balai Kota Malang hingga Stasiun Kota Baru dipadati ribuan Aremania pada Minggu 10 Agustus 2025 malam. Mereka berkumpul untuk memperingati HUT ke-38 Arema yang jatuh pada 11 Agustus 2025. Terpantau para supporter mulai berdatangan di lokasi sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tak hanya mengenakan atribut lengkap, para supporter juga membawa bendera hingga banner. Nyanyian lagu maupun yel-yel terus dilantunkan sebagai luapan ekspresi para supporter atas kebanggaannya terhadap klub tercinta Arema. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perayaan HUT ke-38 Arema ini terbagi menjadi dua kegiatan. Pertama, konvoi dari Stasiun Kota Baru menuju Stadion Kanjuruhan, dan kedua, long march mengelilingi Jalan Kawi. Kalah dari Persib, Andre Rosiade optimis Semen Padang finish 5 besar. Meski kalah, Semen Padang tidak ingin larut dalam kekecewaan. Penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, menyebut dalam pertandingan kalah dan menang merupakan hal yang wajar. Dia mengatakan bahwa yang terpenting adalah tim tampil dengan semangat tinggi di atas lapangan, apalagi mereka melawan sang juara bertahan Persib Bandung. Di babak kedua, kami mengurung dan menguasai juara Indonesia di kandangnya. Berarti tim ini punya potensi, kata Andre Rosiade. Disinggung mengenai target tembus 5 besar, Andre tetap optimis. Menurutnya target tersebut bisa tercapai jika pertandingan berjalan adil tanpa campur tangan mafia. Teman-teman bisa lihat kalau musim lalu kita parkir bus, tadi parkir bus tidak, malah Persib yang kami kurung di babak kedua, ungkap Andre Rosiade. Pelatih Dewa United minta jangan hujat Rafael Strike. Pelatih Dewa United Jan Olderi Kering mengungkapkan penilaiannya tentang debut pemainnya Rafael Strike di BRI Super League. Strike baru bergabung dengan Dewa United pada musim ini. Penyerang berusia 22 tahun itu dimainkan sebagai starter ketika tim berjuluk Banten Warrior itu meladeni perlawanan Malut United. Kering menariknya keluar pada jeda turun minum, atau Strike hanya bermain 45 menit saja. Mantan pemain ADO Den Haag tersebut digantikan oleh Stefano Lillipali. Dan banyak netizen menganggap Strike bermain tidak sesuai harapan. Pesepak bola naturalisasi timnas Indonesia itu dinilai kerap menghambat serangan Dewa United dan banjir hujatan. Sekali lagi, dia membutuhkan ruang dan menilainya hanya dari pertandingan ini berusaha terlalu mudah. Bagi saya, dia adalah pemain yang sangat bertalenta. Dia juga terbuka untuk belajar. Dia bekerja keras saat latihan, ucap Jan Olderi Kering. Highlight BRI Super League dan klasemen sementara. Arema FC berhasil menang besar atas tamunya PSPS Biak dengan skor 4-1. Di laga ini Dalberto berhasil mencetak hat-trick. Wah, kado yang luar biasa buat ulang tahun Arema nih. Dan berikut ini klasemen sementara ya guys. Persija Jakarta masih di puncak klasemen dengan surplus 4 gol tanpa kebobolan, diikuti Arema FC yang tadi kebobolan 1 gol ya, sama-sama mencetak 4 gol tim ini. Di bawahnya ada Malut United dan Persib Bandung di urutan keempat. Beralih ke papan bawah nih, ada Bali United, Persik Kediri, Madura United, Bayangkara, Persebaya, Dewa, hingga Semen Padang dan juga Biak Persita masih poinnya 0. Masih panjang pekannya, jadi santai saja.